With the new welterweight champion of the world, Belal Muhammad. How good does that sound to hear? It sounds like all those people booing right now got a lot of tears coming down their eyes. I see you guys with watery eyes right now. I got my family in here. I got all my family at home. Alhamdulillah. Alhamdulillah, God first always. Secondly, this fight is nothing. This is for my family, my people in Palestine. They're fighting the real fight. Inshallah, put a smile on their face. One of them guys over there. I'm just trying to do my part. Alhamdulillah always. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Masih ingat dengan video lama Radio Tempur mengenai Belal lah sosok calon juara UFC welterweight yang sesungguhnya dan bukan Khamzat Chimaev? UFC 304 kemarin menjawab prediksi tersebut. Setelah penantian panjang, Belal Muhammad akhirnya mendapatkan kesempatan yang sudah lama ia nantikan. Setelah melangkah dengan 4 kemenangan beruntun, di tahun 2021, Belal mendapatkan main event pertamanya, yaitu dalam UFC Fight Night 187, Edwards versus Muhammad, tanggal 13 Maret 2021. Dan ini adalah pertemuan pertama mereka, dan katalis pertama Belal untuk berambisi menjadi juara. 4 kemenangan beruntun dan sebuah main event. Hal ini adalah modal bagi Belal untuk bersinar menuju title shot. Namun sayang, pertandingan berakhir anti klimaks karena Leon mencolok mata Belal. Belal menangis di akhir pertandingan tersebut. Dan sedihnya, ia justru mendapat banyak kritik dan cibiran atas gesturnya ini. Banyak fighter seperti Colby, Khamzat, dan Leon menertawakan tangis Belal dan menganggapnya cengeng. Padahal di malam itu, Belal menangis bukan karena luka di matanya, melainkan ia menyadari bahwa perjuangannya menuju title shot kini hilang. Dan ia harus melangkah lebih jauh lagi untuk mendapatkan kembali sorotan itu. Mengingat jajaran elit UFC welterweight sedang diisi oleh para bintang, dan bahkan Jorge yang rankingnya jauh di bawah Belal saja bisa menyalip dan memperebutkan sabuk sampai 2 kali. Akhirnya Belal menerima takdirnya dan menempuh kembali jalan panjang untuk bisa mendapatkan title shot itu. Dimulai dari kemenangannya atas Demian Maia dan dari idola para fans, Stephen Thompson. Akhirnya ia kembali diberikan main event, yaitu dalam UFC on ESPN 34, Luque versus Muhammad 2, tanggal 16 April 2022. Belal melawan orang pertama yang tidak hanya mengalahkannya, namun juga satu-satunya orang yang pernah menghabisinya secara knockout, Vicente The Silent Assassin Luque. Gilanya, di pertandingan ini, Belal berhasil membalaskan kekalahannya dengan kondisi sedang berpuasa. Akhirnya Belal ditunjuk untuk ikut mengisi salah satu event pay-per-view terbesar UFC, yaitu UFC 280 Abu Dhabi. Dan Belal menghadapi prospek UFC welterweight tidak terkalahkan, Sean Brady. Dengan rekor tidak terkalahkan Brady dan rekor Belal yang hanya selalu menang angka, Belal dipandang hanya akan menjadi batu loncatan bagi Brady. Dan disitulah Belal melakukan perubahan besar-besaran. Belal memperkaya ilmunya dengan berlatih bersama para pendekar Dagestan. Khabib bahkan hadir sebagai cornerman-nya dalam pertandingan tersebut. Dan hasilnya, untuk pertama kali dalam 6 tahun, Belal berhasil menang TKO. Dan hebatnya, TKO ini adalah atas fighter yang tidak terkalahkan, Sean Brady. Kemenangan spektakulernya ini seharusnya sudah memberikan Belal kesempatan title shot. Namun skena title fight UFC welterweight saat itu masih sibuk dengan rivalitas Usman dan Colby. Hingga akhirnya Usman mengakhiri rivalitas tersebut usai mencatat rekor 3-0 pada Colby. Dan sebenarnya, saat itu, baik Belal dan Leon sama-sama berhak memperebutkan sabuk dan sama-sama tidak digubris karena rivalitas Usman Colby ini. Tapi begitu rivalitas ini selesai, nama Leon lah yang ditunjuk promotor untuk naik, mengingat sejarah yang pernah terjadi pada Leon dan Usman, ditambah lagi dukungan penonton Inggris. Dan keputusan promotor berbuah manis.
Leon berhasil menembakkan head kick paling ikonik di UFC yang menggugurkan sang raja dominan Kamaru Usman, sehingga trilogi harus diselenggarakan. Dan setelah Leon berhasil membuktikan dirinya sebagai pembawa era baru UFC welterweight, alih-alih meladeni Belal yang sudah lama menunggu, Leon malah menunjuk Colby yang baru menang dari Jorge Masvidal ketimbang Belal yang baru menang dari Gilbert Burns untuk title defense keduanya ini. Lagi-lagi, Belal harus menunggu. Belal terus bergerilya menuntut promotor untuk memberikan haknya memperebutkan sabuk. Pasalnya, Leon menolak untuk memberikannya pada Belal. Dan parahnya lagi adalah drama UFC 300 kemarin, di mana terkuak isu bahwa Leon sempat ditawarkan untuk mengisi UFC 300 dan UFC menawarkan 3 nama untuk menjadi lawan Leon. Menyedihkannya, tidak ada nama Belal di situ. Justru nama Shavkat Rakhmonov, Islam Makhachev, dan lucunya Khamzat Chimaev. Hingga akhirnya setelah penantian panjang dan usaha Belal yang terus-menerus menekan promotor dan mengingatkan para fans bahwa dialah nama yang pantas, UFC memberikan juga kesempatan tersebut, yaitu dalam UFC 304 kemarin. Penantian panjang dan anggapan tidak pantas selama bertahun-tahun inilah yang menjadi bensin Belal selama ini untuk membuktikan pada dunia. Dan tibalah malam tersebut. Tidak ada jabat tangan di awal face-off pertandingan mereka. Bad blood sudah terasa dalam rematch ini. Pertanyaan menuju pertandingan ini adalah apakah Belal mampu men-takedown Leon? Mengingat semua tahu strategi Belal dalam pertandingan ini. Dan dalam pertandingan terakhirnya, Leon mampu menahan banyak sekali takedown dari Colby. Ternyata tidak butuh waktu lama, Belal langsung menjawab pertanyaan itu. Dalam waktu 30 detik menuju pertandingan, Belal mampu dengan mudah mengangkat dan membanting Leon ke bawah. Leon berhasil berdiri setelah 1 menit dan mendaratkan knee dan body kick yang telak ke perut Belal. Namun Belal mengerjakan PR conditioningnya dengan baik. Terlihat dari fisik Belal yang sangat fit menuju pertandingan ini. Di ronde kedua, tanpa basa-basi, Belal melakukan strategi yang sama. Dan kali ini, Leon dibanting tepat kepalanya duluan. Dan tidak hanya Belal, Leon pun mengerjakan PR conditioningnya dengan bagus pada lehernya. Karena dibanting dengan posisi seperti ini, bisa berakhir fatal. Rosnama Yunus adalah salah satu contohnya. Ia KO tidak sadarkan diri usai dibanting seperti ini oleh Andrade. Leon baru bisa membalikan posisi di 40 detik terakhir ronde kedua. Tapi semuanya sudah terlambat. Skor 2-0 untuk Belal. Barulah di ronde ketiga ini Leon membalikan keadaan. Leon melakukan reversal pada percobaan takedown Belal dan mendapatkan punggung Belal. Leon langsung mengamankan posisi dengan body triangle hingga akhir ronde ketiga. Di ronde keempat, giliran Belal yang melakukan strategi Leon barusan. Ia membawa Leon ke bawah dan mengamankannya juga dengan body triangle sampai bunyi bel. Masuklah ke ronde terakhir, yaitu ronde penentu. Dengan skor 3-1, satu-satunya cara Leon untuk bisa menang adalah melalui finish. Coach Leon, Dave Lovell, kembali mencoba pidato inspiratifnya yang pernah membawa Leon comeback mengalahkan Usman. Namun harapan itu langsung dikubur Belal usai kembali men-takedownnya dengan mudah. Akan tetapi, di 40 detik terakhir pertandingan, Leon keluar dari body triangle Belal dan mengerahkan semua tenaganya untuk menghujani Belal dengan elbow tajamnya. Wajah Belal langsung robek dan bersimbah darah. Belal berusaha memeluk Leon sekuat tenaga sampai bunyi bel karena inilah detik-detik terakhir perjuangannya sebelum menjadi juara. Dan berbunyilah bel tersebut. Belal berhasil mengalahkan Leon dengan skor 48-47, 48-47, dan 49-46. Usai kemenangan ini, Belal melakukan tur selebrasi di Manchester membawa bendera Palestina. Menariknya, meskipun berada di teritori lawan, banyak masyarakat Inggris yang ikut merayakan kemenangan Belal ini. Di post-fight interview, Belal mengatakan bahwa lawan ia berikutnya adalah sang fighter tidak terkalahkan dengan 100% finish, Shavkat Rakhmonov. Di sisi lain, Khamzat yang dulu pernah bersinggungan dengan Belal perihal hak title shot kembali memposting foto dengan caption tertawanya. Tapi sepertinya, kini fans tidak lagi begitu menggubris Khamzat. Demikian video kali ini. Gimana, kalian puas nggak dengan hasil UFC 304 kemarin? Gue sendiri sejak dulu menginginkan Belal untuk menjadi juara karena mengikuti karirnya dan melihat begitu lama dia berjuang dan mendambakan kesempatan tersebut. Tapi di sisi lain, dengan menangnya Belal, sepertinya mimpi Islam untuk mengejar double champ harus dikubur sementara. Gimana menurut brother? Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.